Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta anak-anakku SD Negeri 1 Mojoagung. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini kita bisa berkumpul bersama untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Mojoagung sebagai tugas dari aksi nyata modul 1.4, yaitu tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Kami adalah sebuah tim dengan fasilitator Bapak Suryo Hanjono, pengajar praktik Bapak Mulyoto, dan saya sendiri Zuhana Turosida sebagai guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Ya. Di sini kami akan memberikan sedikit pemahaman atau pemaparan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan guru. Kita pengennya murid kita seperti ini. Ya. Untuk itu, sebagai landasan budaya positif, kita melakukan budaya positif yang berpihak kepada murid. Budaya sekolah menurut Fulan adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah itu menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan Dear dan Peterson mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Dari kedua pengertian tersebut, kita melihat bahwa budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Dalam kebanyakan sekolah di Indonesia, contoh budaya sekolah yang sudah berjalan dengan baik adalah budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, sigap, semangat. Tentunya budaya sekolah tersebut masih perlu dilaksanakan, mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi sekolah yang nyaman. Dalam modul ini yang dimaksud dengan budaya positif sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral, peran yang sangat penting. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena guru sebagai pamong. Guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
pada bahasan posisi kontrol guru. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan mempelajari lebih dalam, melakukan refleksi. Guru seperti apa kita selama ini? Kita melakukan refleksi. Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan juga adanya kontrol guru dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui lebih jelas hubungan guru dan murid, berikut adalah penjelasan posisi kontrol guru. Dalam tabel ini dikemukakan tentang posisi kontrol guru menurut dosen. Dalam ada posisi sebagai yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru berfungsi sebagai teman, terus keempat guru berfungsi sebagai pengontrol, yang paling bagus paling akhir yaitu guru berfungsi sebagai manajer. Yang pertama guru sebagai penghukum. Tindakannya kalau guru sebagai penghukum itu adalah memarahi, menyakiti, melakukan kegiatan fisik, menggunakan anggota fisik untuk memberikan hukuman atau efek jerah kepada murid. Perkataannya dengan perkataan yang rada dengan emosi atau dengan nada yang tinggi. Akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya. Kalau diseneni banter malah cuek, muridnya tidak peduli. Pada pola perilaku melanggar yang berulang sehingga bentuk perlawanan, melakukan bentuk perlawanan. Motivasinya berbentuk ekstrinsik. Itu guru berfungsi sebagai penghukum yang mungkin sebagian kita sadar atau tidak sadar melakukannya, walaupun kadang secara refleks atau otomatis. Yang kedua, guru berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah. Itu nadanya lebih halus, tidak dengan nada keras, tidak dengan nada temperamen, mendiamkan, memberikan ceramah, tapi murid ketika mendengarkan pembicaraan dari gurunya, timbul rasa bersalah dari murid itu. Membuat murid merasa dia membuat gurunya tersakiti, membuat gurunya dia merasa terus membuat sama pak gurunya seperti itu. Misalnya dengan perkataan bapak ibu guru kecewa, kamu melakukan ini, kamu tahu bagaimana seharusnya, atau kalau kamu melakukan ini, kamu apa tidak kasihan dengan bapak ibu guru, nanti kan bapak ibu guru dimarahi bapak kepala sekolah itu kan jadi muridnya merasa bersalah kalau gurunya nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah seperti itu. Itu juga tindakan yang kurang pas kalau untuk ke siswa, karena memberikan efeknya hanya jangka pendek, tidak memberikan efek jangka panjang kepada siswa. Yang selanjutnya, ketiga, guru berfungsi sebagai teman atau memberikan pemakluman kepada anak. Dengan perkataan misalnya lakukan, kamu mau buang sampah, lakukan demi guru, mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan tugas ini dengan guru ya nak, seperti itu berfungsi sebagai teman. Itu lebih baik, cuman juga belum bisa memberikan efek jangka panjang. Merasa guru adalah teman yang memaklumi kesalahan dari siswa tadi. Yang keempat, guru sebagai pengontrol, pemantau. Guru hanya memberikan pemantauan kepada anak, mencatat tadi yang kesalahan
kurang untuk jangka panjangnya dirasakan ke anak juga kurang efektif kalau hanya kita bertindak sebagai pemantau. Nah, dari posisi itu yang paling disarankan, paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Guru bertindak sebagai manajer, membuat pertanyaan atau membuat kesepakatan dengan siswa-siswi tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan dilakukan di sekolah itu. Dengan perkataannya, misalnya kalau kamu melakukan suatu kesalahan ini, sudah sadar siswa itu melakukan suatu kesalahan, kemudian bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan anak itu setelah melakukan kesalahan. Solusinya apa? Nah, seperti kemarin ketika itu ya Mbak. Jadi ketika anak kok merasa melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik memberikan solusi. Ini anak nanti bisa menjawab sendiri, bisa menemukan sendiri. Oh, berarti saya salah, saya harus begini. Ke depannya dia akan mau merefleksikan diri, mengungkapkan permintaan maaf. Kemudian, oh berarti saya ke depan harus melakukan ini Bu, agar bisa memperbaiki kesalahan saya. Seperti itu fungsi sebagai manajer. Itu yang paling bagus untuk bisa kita laksanakan di sekolah. Nah, ini posisi kontrol manajer dalam menumbuhkan disiplin pada murid secara intrinsik. Jadi kita membangun motivasi dari dalam anak, membangun motivasi intrinsik. Guru berperan sebagai posisi kontrol manager yang bertanya, membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman, atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dalam hal ini dilakukan karena kita sebagai pendidik juga sebagai pamong, artinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntut atau memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, juga dalam bersikap. Anak diberikan kebebasan, tapi bukan kebebasan yang tanpa batas, namun perlu diberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, dalam kesehariannya kita sebagai pamong juga berperan sebagai pengontrol untuk mengingatkan murid jika berada dalam posisi yang tidak baik atau bahaya. Pada kesempatan lain, guru juga dapat berperan sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin dan hukuman. Pada umumnya orang sering melihat disiplin sebagai hal yang sama dengan hukuman. Namun disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara hukuman dimaksud untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan keyakinan diri dengan berfokus pada apa yang mereka pelajari. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan menghargai diri mereka sendiri, dan diskusi atau menyampaikan pemaparan tentang hukuman dan konsekuensi. Kita mungkin menyimpan pertanyaan, jika tidak ada hukuman, bagaimana menghadapi murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan? Mari kita menyamakan persepsi bahwa pelanggaran atau kesalahan adalah kesempatan anak untuk belajar jika ditangani dengan tepat. Kesalahan dapat menjadi momen yang baik
budaya positif dibandingkan hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari guru ke murid dan seringkali tidak berhubungan dengan kesalahan murid. Artinya kalau hukuman itu lebih bersifat ke fisik atau verbal, tindakan dan ucapan. Sedangkan menurut Nelson, prinsip konsekuensi fokus pada masalah dan solusi, sehingga konsekuensi berhubungan dengan perilaku penurunan kepada murid, bersifat masuk akal dan bertujuan untuk membantu murid kita belajar. Kita mungkin menyimpan pertanyaan, jika ada hukuman, bagaimana menghadapi murid yang melakukan pelanggaran? Mari kita penerapan selanjutnya, kita penerapan disiplin positif di sekolah dengan pendekatan holistik. Menerapkan pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Murid cenderung menjadi orang dewasa sebagai model. Jika murid melihat orang dewasa menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan dapat diterima, sehingga ada kemungkinan mereka akan menggunakan kekerasan itu kepada orang lain juga. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai agar perubahan berhasil. Diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah kita. Sekolah perlu bekerjasama dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah, sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktekkan disiplin positif di rumah, tidak hanya di sekolah. Upaya untuk membangun budaya positif yang berpihak kepada murid. Setelah mempelajari urgensi budaya positif di sekolah dan konsep budaya positif beserta hal-hal yang melandasinya, guru diharapkan dapat membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, pertanyaannya, apakah dalam membangun budaya positif hanya kita sebagai guru yang berperan mewujudkannya? Tentunya tidak. Tentunya semua komponen sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan dapat diterima, sehingga ada kemungkinan mereka juga akan melakukan atau menggunakan kekerasan itu kepada orang lain. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki serta mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Agar perubahan berhasil, diperlukan pendekatan terkoordinasikan yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Sekolah perlu bekerjasama dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktekkan disiplin positif di rumah, tidak hanya di sekolah. Upaya membangun budaya positif yang berpihak kepada murid. Setelah mempelajari urgensi budaya positif di sekolah dan konsep budaya positif beserta hal-hal yang melandasinya, guru
mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan terhadap guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Kesepakatan itu dibuat, disusun bersama dan dikembangkan bersama-sama oleh guru dan murid. Dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu mempertimbangkan hal yang penting dan bisa dikesampingkan. Murid dapat mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi. Jadi tidak terlalu panjang untuk kesepakatan kelas itu. Disusun 4-8 aturan atau kesepakatan untuk setiap kelas. Karena jika berlebihan maka akan bingung murid itu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sebaiknya disusun untuk dengan kata-kata yang mudah dipahami dan gampang untuk dilakukan, seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, menghormati guru. Misalnya tidak dengan kata-kata yang negatif, tidak dengan kata tidak atau jangan, kalimatnya dengan kata-kata yang positif. Kesepakatan perlu diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Jadi tidak 1 tahun pelajaran kita membuat satu kesepakatan hanya 1. Kita terus berkomunikasi dengan siswa-siswi kita mungkin bisa setiap awal semester. Untuk mempermudah pemahaman murid, kesepakatan dapat ditulis, digambar atau disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh murid. Strategi lain adalah dengan mencetaknya di setiap buku laporan kegiatan murid. Hal ini menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Nah, perubahan atau perilaku disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah kita, yaitu membiasakan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu kita lakukan biasa dengan membiasakan kita apel pagi. Terus hari kedua membiasakan membariskan murid sebelum masuk ke dalam kelas, sebelum kita berdoa, menyanyi lagu nasional, terus masuk bersalaman dengan Bapak Ibu untuk memberikan semangat anak ketika masuk ke dalam kelas. Terus membaca Asmaul Husna secara bersama-sama dan terus membaca doa, membaca surat pendek bersama-sama dengan surat pendek tadi dengan tingkat surat yang berbeda untuk setiap kelasnya sebelum kita memasuki pembelajaran.